Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan peluang untuk menjalankan semua rangkaian ibadah di bulan yang penuh mulia ini. Maka ketika kita melakukan suatu amal soleh, melakukan satu kebaikan, menjadikan Allah sebagai prioritas kehidupan kita, Allah adalah tujuan dan maksud hidup kita, maka ketika rasa itu hadir di dalam hati kita, sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah besar. Allah telah memilih hati kita di antara hati-hati manusia untuk dititipkan satu rasa yang begitu mahal. Apa kemudian rasa itu? Adalah ketika kita merasakan bahwa maksud hidup ini adalah Allah. Tujuan perjalanan kehidupan ini tak lain dan tak bukan adalah mencari ridha Allah. Di saat manusia begitu sibuk dengan urusan dunianya, di saat manusia begitu dilalaikan oleh perkara-perkara yang hanya semata bersifat duniawi, yang hanya bersifat sementara dan fata morgana. Tetapi di saat manusia yang sibuk dan hiruk pikuk dengan urusan dunianya, Allah masih memilih hati kita, hati orang-orang yang beriman, yang masih senantiasa sambung mengingat Allah. Maka ini adalah kebahagiaan bagi hamba Allah yang beriman. Pernah suatu ketika seorang ulama berkata, aku mengetahui kapan sajakah Allah itu mengingat diriku. Aku tahu kapan saja Allah menyebut namaku. Kemudian para santrinya bertanya, wahai imam, dari mana engkau mengetahui bahwa Allah menyebutmu, bahwa Allah mengingatmu? Dan kemudian beliau membacakan potongan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adzkurkum, bahwa Allah telah menyatakan bahwa ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat dirimu. Artinya adalah selama kita masih mengingat, selama lisan masih berzikir kepada Allah, maka sebenarnya selama itulah Allah masih memperhatikan, Allah masih mengingat diri kita. Maka di bulan yang mulia ini, kita jadikan sebagai madrasah, latihan untuk senantiasa menjadikan hati ini dipenuhi oleh rasa hadirnya Allah, rasa yang selalu merasakan saat kapanpun dan dimanapun bahwa Allah hadir bersama kita. Orang yang mengingat Allah, itulah orang yang kemudian diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, niscaya akan aku ingat dia di dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim min mala'ihi. Dan barang siapa yang mengingat aku, menyebut-nyebut namaku di tengah khalayak ramai, maka aku akan mengingatnya, aku akan sebut namanya di tengah orang-orang banyakku yang mereka lebih baik daripada khalayak ramainya orang itu. Maka ini peluang besar bagi kita untuk meraih keberkahan Ramadan dengan menghidupkan zikir, hati yang selalu sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amalan singkat yang mudah, bagian daripada zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang begitu singkat, mudah diucapkan, tetapi ternyata memiliki faedah dan fadilah yang begitu besar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi." Barang siapa yang membaca kalimat subhanallahi wa bihamdihi fi kulli yaumin, setiap harinya, mi'ata marratin, 100 kali, hattat khatayahu
walau kanat mithla zabadil bahri. Niscaya Allah akan mengampuni, Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahannya, walaupun dosa dan kesalahan itu bagaikan buih di lautan, saking banyaknya. Maka ini adalah contoh daripada kalimat zikir yang sangat singkat, yang sangat mudah, tetapi ternyata memiliki manfaat dan faedah yang begitu besar. Hanya membaca kalimat tasbih yang begitu singkat, Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, kita baca isi waktu luang kita dengan perkara yang bermanfaat, dan diantaranya adalah dengan memperbanyak zikir. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menyebut nama kita di tengah-tengah para malaikat. Walaupun di muka bumi kita tidak dikenal, tetapi ternyata ada hamba-hamba Allah yang begitu masyhur di tengah khalayak, di tengah orang-orang mulia, di tengah arwah para salihin dan syuhada, dan tengah para malaikat di bumi dan di langit. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.